Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita tentang raja dan 4 istri. Sang raja sangat menyayangi istri keempatnya. Padahal istri keempatnya berpotensi meninggalkan sang raja. Raja juga sangat menyayangi istri ketiganya. Namun, dia juga berpotensi akan pindah ke orang lain. Raja juga sangat menyayangi istri keduanya. Namun dia juga berpotensi akan pergi dengan orang lain. Namun, sang raja tidak pernah memperhatikan istri pertamanya, tidak pernah ditunaikan hak-haknya. Pada suatu hari, sang raja jatuh sakit, maka dipanggilnya lah istri keempatnya. "Wahai istriku, jika aku mati nanti, maukah kau menemaniku dalam kubur?" Istri keempatnya menjawab, "Maaf sang raja, aku tidak mau menemanimu dalam kubur karena aku akan pergi sendiri." Mendengar jawaban itu, sang raja sangat sedih. Lalu dipanggilnya lah istri ketiganya. "Wahai istriku, jika aku mati nanti, maukah kau menemaniku dalam kubur?" Istri ketiganya menjawab, "Maaf sang raja, aku tidak mau menemanimu dalam kubur karena aku akan berpindah ke orang lain." Raja sangat kecewa mendengar perkataan istri ketiga. Lalu dipanggilnya lah istri keduanya. "Wahai istriku, jika aku mati nanti, maukah kau menemaniku dalam kubur?" Lalu istri keduanya menjawab, "Maaf sang raja, aku akan mengantarmu sampai pemakamanmu. Namun aku akan pergi meninggalkanmu bersama orang-orang." Sang raja sangat kecewa. Tiba-tiba terdengar suara di balik pintu. "Sang raja, aku akan menemanimu di dalam kubur, bahkan sampai akhirat nanti." Mendengar suara itu, raja menoleh di depan pintu. Ternyata dialah istri pertamanya. "Wahai istriku, maafkan aku yang tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah menunaikan hak-hakmu. Padahal kamulah yang mau menemaniku dalam kubur, bahkan sampai akhirat nanti." Saudaraku yang dirahmati Allah, perumpamaan dari keempat istri raja tersebut adalah bahwa istri keempat itu adalah ibaratnya badan kita. Setiap hari kita berusaha mendapatkan badan yang sehat, badan yang indah. Namun ketika kita sudah mati, maka badan tidak akan bisa menemani kita selamanya. Namun badan akan hancur, akan pergi meninggalkan kita. Sedangkan istri ketiga adalah harta benda kita. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, maka ketika kita sudah mati, harta tidak akan bisa dibawa mati. Harta tidak akan bisa menemani kita di dalam kubur. Dan harta juga tidak akan bisa menolong kita di dalam kubur. Karena setelah kita mati, maka harta akan pindah pemiliknya ke orang lain. Kalau istri kedua dia adalah anak-anak kita, sanak saudara kita, teman-teman kita. Sedekat apapun anak kita, sebaik apapun teman-teman kita, tetapi ketika kita sudah mati, pasti tidak akan ada yang mau menemani kita di dalam kubur. Mereka akan mengantarkan sampai pemakaman kita, kemudian pergi bersama orang-orang. Saudaraku yang dirahmati Allah, sedangkan istri pertama adalah amal jariah kita, sedekah kita, amal kebaikan kita. Marilah kita sisihkan harta benda kita, kita berikan kepada yang berhak, kita gunakan untuk bersedekah, kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah harta yang telah kita sedekahkan menjadi amal jariah bagi kita, sehingga ketika kita sudah mati akan dijaga oleh harta-harta kita.
bahkan sampai kapanpun Dia akan menjaga kita dari siksa api neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Allah meringankan langkah kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.